Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas lagi beberapa pasang kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesianya cuma satu, dimana saya akan bahas bedanya. Bagi kalian yang sudah tahu, video ini diharapkan memperkuat ingatan dan hafalan kata kalian. Dan yang belum tahu, lumayan buat tambah pengetahuan biar nggak salah pakai kata ketika berbahasa Inggris, sekaligus menambah hafalan kosakata. Oke, langsung saja. Yang pertama, kalau lihat ini kalian pasti langsung tahu bahasa Indonesianya payung, ya kan? Bahasa Inggrisnya apa ya? Iya, tepat sekali. Ini adalah umbrella. Nah, kalau lihat yang ini gimana? Apa ini juga payung? Tentu saja juga payung, ya kan? Tapi, apakah ini bahasa Inggrisnya umbrella juga? Gimana teman-teman dan adik-adik? Ya, ternyata yang ini bahasa Inggrisnya bukan umbrella, teman-teman, tapi parasol. Loh, kok bisa? Iya, teman-teman. Ini bahasa Inggrisnya parasol, walaupun dalam bahasa Indonesianya masih payung. Jadi payung, bahasa Inggrisnya ada dua, yaitu umbrella dan parasol. Nah, lalu apa bedanya? Pasti di antara kalian ada yang tahu, saya yakin. Tapi bagi yang belum, simak terus ya. Kita telusuri arti dari parasol itu sendiri. Ternyata kata parasol itu berasal dari bahasa Perancis, ya. Para artinya tameng atau pelindung dan sol artinya matahari. Jadi parasol itu payung untuk melindungi diri dari sinar matahari. Nah, dengan begitu sekarang kalian tahu bedanya kan? Kalau payung untuk melindungi kalian dari air, mungkin air hujan, air mancur, atau air yang lain. Nah, itu berarti umbrella bahasa Inggrisnya. Sedangkan payung untuk melindungi dari panas matahari, sinar matahari, dalam bahasa Inggris disebut parasol. Itulah beda dalam hal fungsi. Secara fisik, umbrella biasanya lebih besar, ya, sedangkan parasol lebih kecil dan terbuat dari bahan yang lebih halus dengan pernik-pernik hiasan. Oke, berikutnya. Kalau lihat ini, kalian pasti langsung tahu bahasa Indonesianya merpati atau burung dara, ya kan? Saya percaya banyak juga yang tahu bahasa Inggrisnya pigeon, ya kan? Bagaimana dengan ini? Ini merpati, burung dara atau bukan? Kalau menurut kalian dua-duanya merpati atau burung dara, kalian nggak salah karena itu bahasa Indonesia. Tapi ternyata dalam bahasa Inggris berbeda, teman-teman. Yang ini pigeon dan yang ini dove. Loh, apa bedanya, teman-teman? Ada yang tahu bedanya? Pasti ada yang tahu lah ya. Nah, bagi yang belum tahu, menurut laman Wikipedia bahasa Inggris, dua-duanya termasuk dalam keluarga Columbidae dan secara ilmiah tidak ada bedanya. Nah, ternyata tidak semua bahasa membedakan dove dan pigeon, termasuk bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris, yang lebih kecil disebut dove dan yang lebih besar disebut pigeon. Itu perbedaan pertama. Nah, perbedaan kedua ini sedikit samar ya, yaitu bentuk ekornya. Dove memiliki ekor yang lebih seperti kipas. Nah, yang ketiga, dove kelihatan lebih anggun dan itu sebabnya sering dipakai sebagai simbol cinta atau perdamaian. Ada semacam anggapan umum bahwa pigeon terkesan kotor, mungkin karena banyak dijumpai sebagai burung liar tanpa dipelihara di kota-kota besar di Eropa seperti London, ya. Sampai-sampai pernah saya tanya teman saya yang orang Inggris, apa sih bedanya dove dan pigeon? Dia bilang, pigeons are flying rats. Pigeon itu tikus terbang katanya. Nah, di Jawa ada yang menyebut dove itu doro persi, atau kalau di bahasa Indonesia kan menjadi burung dara Persia atau merpati Persia dengan ciri-ciri ekornya yang seperti kipas. Kalau di antara kalian
melihat perbedaan lain selain yang saya sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar ada diskusi. Perbedaan berikutnya adalah monkey dan ape. Coba kalian lihat gambar-gambar berikut. Mana saja yang termasuk monkey dan mana saja yang termasuk ape? Ya, di antara kalian pasti sudah ada yang tahu yang mana monkey dan mana ape. Cara termudah membedakan monkey dan ape adalah ekornya. Yang berekor pastilah monkey dan yang tak berekor adalah ape. Mungkin dalam bahasa Indonesia, monkey itu monyet dan ape itu kera. Coba kalian cek dengan guru bahasa Indonesia kalian. Nah, sebetulnya ada perbedaan lain antara monkey dan ape selain ada tidaknya ekor, teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama adalah bentuk tubuhnya. Ape punya bentuk tubuh dengan dada yang lebih besar, lebih lebar daripada monkey. Kedua, mungkin kalian nggak bisa lihat langsung ya, tapi monkey itu tidak punya usus buntu, sedangkan ape punya. Ketiga, secara umum ape lebih pintar daripada monkey dan lebih sering dan lebih pintar menggunakan alat. Keempat, jenis spesies ape itu terbatas, sedangkan jenis spesies monkey itu ratusan. Spesies ape hanya gibbon, chimpanzee, bonobo, orangutan, gorila. Dan sebagian ahli memasukkan human atau manusia ke dalam ape. Selain itu, ya, selain yang saya sebutkan tadi, adalah spesies monkey. Berikutnya teman-teman dan adik-adik, lihat gambar berikut. Kalian pasti langsung berpikir tentang makanan, ya kan? Pasti bahasa Inggrisnya sudah tahu, yaitu food. Nah, bagaimana dengan yang ini? Mungkin di antara kalian masih berpikir tentang food, ya enggak? Tapi sebetulnya teman-teman, ini tidak hanya food, tapi juga meal. Saya yakin di antara kalian ada yang langsung berpikir, oh iya ya, tapi mungkin ada yang berpikir, kenapa meal? Apa bedanya sama food? Kalau kita cari di Google, food itu artinya makanan dan meal juga makanan. Atau kalau kita ketik I want to have some food atau I want to have some meal, artinya sama, yaitu saya ingin makan. Jadi apa bedanya ya? Nah, jadi begini, food is a general term used for things one eats, while meal is collective term used for food items one eats on a special occasion. An occasion can be breakfast, lunch, or dinner. Jadi, food adalah istilah umum yang dipakai untuk menyebut sesuatu yang dimakan orang. Sedangkan meal adalah istilah kolektif yang dipakai untuk macam-macam food yang dimakan orang pada situasi atau waktu tertentu. Misalnya sarapan, makan siang, atau makan malam. Jadi, meal itu pasti food, tapi food tidak mesti meal. Meal itu terdiri dari beberapa food untuk makan pokok setiap harinya. Oke, bisa dimengerti ya? Baik. Berikutnya teman-teman dan adik-adik, kalian mungkin sudah pernah mendengar lagu berikut. Pilih yang gadis atau yang janda, yang penting hidup bahagia. Nah, jelas sekali lagu-lagu tadi bicara tentang apa ya? Iya, tentang janda. Terus apa ya bahasa Inggrisnya? Tentu di antara kalian ada yang sudah tahu bahwa janda itu bahasa Inggrisnya widow, iya kan? Tapi sebentar teman-teman dan adik-adik, seorang wanita menjadi janda itu karena salah satu dari dua penyebab, yaitu jadi janda karena suaminya meninggal atau jadi janda karena bercerai dari suaminya. Ternyata teman-teman dan adik-adik, dalam bahasa Inggris itu berbeda. Widow itu janda karena suaminya meninggal, dan janda karena bercerai itu disebut divorcee. Nah, kalian tentu tidak boleh menyamakan bahwa semua wanita yang sudah tidak punya suami itu widow. Nggak boleh. Tapi dilihat dulu, tidak punya suami
karena suaminya meninggal atau bercerai, ya, supaya tidak menimbulkan salah persepsi dalam berbahasa Inggris. Seperti itu. Jelas sekali bedanya ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman dan adik-adik, 5 kata ya, 5 perbedaan kata dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah menonton dan sampai di video berikutnya tentang perbedaan kata. Wassalamualaikum.